Halo guys, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ketemu lagi nih sama aku, bundanya Amira. Ini aku masih sibuk dalam perkuean untuk isi toples pas Lebaran nih. Ada tepung terigu, kemudian ada tepung maizena, lalu ada gula halus, kuning telur, simas palmia, dan selai nanas. Nih, aku masukin gula halus sama kuning telur. Ini kuning telurnya aku pakai 2 butir ya guys. Lalu itu gula halusnya aku pakai sekitar 60 gram. Ayo nih bun, kalau ada selai nanas kira-kira aku mau bikin apa ya? Penasaran nggak? Ikutin aku terus ya kalau penasaran. Tapi kalau bunda-bunda pecinta cooker pasti tahu nih, ini adalah kue yang paling tinggi nih kastanya ya. Iya, bener Bunda, aku itu mau buat kue nastar. Tapi ini nastarnya versi low budget ya. Versi ekonomis, nggak pakai ribet, nggak pakai mahal-mahal. Semua bisa bikin di rumah tanpa mixer juga ya. Nih, kemudian aku kasih tepung terigu sebanyak 300 gram. Ini aku masukkan sedikit-sedikit. Ya, aku masukkan sedikit-sedikit. Ini kemudian aku kasih tepung maizena sebanyak 50 gram. Lalu ini tadi lupa di awal nggak aku kasih tahu, aku juga pakai susu bubuk. Aku pakai susu Denko ya. Cukup satu saset yang sekitar isinya 25 gram. Itu boleh kalian pakai susu apa aja, tapi aku yang ada di warung itu cuman ada susu Denko saset ya. Jadi biar lebih hemat lagi kita beli sasetan aja. Oke, ini lanjut aku mau uleni adonannya supaya lebih tercampur lagi supaya kalis ya guys ya. Aku ulenin pakai tangan nih. Oke, ini udah kalis. Kemudian ini aku punya sendok takar. Ini ukurannya setara sendok makan ya guys ya. Jadi ini untuk bahan kulitnya aku pakai sendok takar yang setara sama sendok makan. Kemudian aku dibantuin nih sama ibu dan adik ipar aku. Mereka yang bulet-buletin selai nanasnya. Itu selai nanasnya pakai sendok takar juga, tapi takarannya lebih kecil. Sekitaran apa namanya 1 sendok teh ya. Jadi lebih lebih kecil daripada takaran kulitnya tadi. Kayak ini tuh marem banget guys, antara kulit sama selai nanasnya itu nggak jauh beda. Jadi ketika kita gigit langsung kena selainya tuh banyak banget nih. Coba aku mau bikin ya, ini cukup aku tekan-tekan, aku pipihkan ya, aku pipihkan bagian kulitnya ini. Kemudian aku masukkan selai nanasnya, lalu aku rapatkan, kemudian aku bulet-buletin nih, aku bulet-buletin ya bun ya. Mungkin menurut bunda-bunda semua dan menurut aku fase paling fase paling melelahkan ketika buat nastar itu yaitu waktu bulet-buletin nih. Jadi memang harus telaten ya bun ya. Tapi kalau cuman buat sendiri juga kadang bikin kesel, jadi aku perlu bantuan nih. Mereka juga pas lagi nggak ada kerjaan, jadi mau bantuin aku. Lanjut nih guys, aku masih mau nakar kulitnya dulu. Aku sendokin semuanya. Ibu sama adik ipar aku juga lagi lanjut nakar selainya. Biar ukurannya sama, kita tuh pakai takaran ya guys, tapi bukan pakai timbangan. Ini aku masih lanjut bulet-buletin ya guys ya. Nih, aku lanjut bulet-buletin, aku kasih selai.
Pokoknya ini tuh butuh ketelatenan ya guys. Mungkin kalau orang yang nggak telaten males mending beli aja, tapi kalau udah tahu rasanya bikin sendiri itu lebih enak, lebih nikmat, terus juga lebih banyak, lebih murah, pasti pengen bikin sendiri ya kalau ada waktu. Tapi ini ukurannya segini nih guys, menul-menul, pas di gigitan. Nih lihat selainya, tebel banget, besar ya guys ya selainya, jadi nggak pelit gitu loh. Soalnya ini kan kita bikin sendiri buat dimakan sendiri, bukan untuk dijual. Ini tadi aku pakai selai yang aku buat kemarin loh guys. Di video aku sebelumnya aku udah tutorial bikin selainya ya, cukup mudah bikinnya. Itu cuman selainya diparut, kasih gula putih, lalu dimasak sampai mengental. Oke, nih sudah jadi nastar aku, tinggal kita panggang. Nih aku masih pakai oven jadul aku ya guys, karena aku belum dapet oven listrik yang aku incar. Mungkin nanti habis lebaran nggak apa-apa deh, kita pakai yang ada dulu. Ini udah bertahun-tahun, makanya legend banget, warnanya sudah subhanallah. Oke, ini udah setengah matang ya guys ya. Jadi aku ngolesin telurnya itu ketika kue aku udah setengah matang. Bara ini udah siap aku angkat nih selenya, selenya apa namanya, ini kuenya nih. Coba lihat, ya Allah ampiur banget, ini tuh di mulut langsung lumer guys. Sayang aku masih puasa jadi belum bisa nyobain. Oke, ini karena kuenya aku taruh lantai biar cepet dingin, biar cepet istirahat nih guys kalau udah kelar. Jadi aku kuenya udah dingin, terus aku masukin toples nih. Oke, terima kasih ya guys udah ngikutin aku bikin kue dari awal sampai akhir. Semoga bunda-bunda semua terinspirasi dan tetap semangat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum.